Bangunan tua selalu erat kaitannya dengan cerita mistis. Mau itu kecil atau besar sekalipun, banyak cerita mendebarkan yang tersimpan di sana. Di Indonesia, pabrik menjadi salah satu motor ekonomi bangsa. Salah satu yang berperan penting adalah pabrik gula. Banyak pabrik gula yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan dari sekian banyak itu, ada satu pabrik yang cukup terkenal pada masanya. Itu adalah pabrik gula Cot Girek yang berada di pedalaman Aceh Utara. Pabrik ini pernah menjadi pabrik gula terbesar di Indonesia, diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 19 September 1970. Pada waktu itu, Presiden Soeharto langsung datang ke Cot Girek, sebuah desa kecil yang dihuni mayoritas warga suku Jawa. Beliau tidak sendirian, beberapa jajaran diajak serta. Salah satunya Menteri Ekonomi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sayangnya, setelah diresmikan oleh Presiden bersama dengan ratusan pabrik gula terbesar di Indonesia, pabrik yang satu ini tidak berumur panjang. Pabrik gula Cot Girek hanya beroperasi selama 15 tahun. Kemudian pabrik itu pun mati karena kesulitan biaya. Ya, bisa dimaklumi karena akses keluar masuk Cot Girek terbilang susah. Untuk menembus Lok Sukon, salah satu kota di Aceh Utara, harus menempuh 13 km. Belum lagi dengan kondisi jalan yang belum diaspal pada kala itu. Kini, Cot Girek yang dulu dikenal akan pabrik gulanya berubah menjadi pabrik kelapa sawit. Ya, kanan, kiri, depan, belakang rumah warga dikelilingi oleh sawit. Kantor pabrik gula yang berada tepat di depan pabrik gula itu kini telah berubah fungsi menjadi kantor PT Perkebunan Negara 1. Sedangkan pabrik gula itu sendiri tinggal besi tua yang menyeramkan. Sebagian bangunan masih kokoh berdiri, termasuk 4 kilang raksasa yang masih kokoh. Tapi bangunan lainnya sudah porak-poranda. Semasa era konflik Aceh, salah satu bangunan pabrik dipakai sebagai markas TNI. Sisanya kosong tak berpenghuni. Di balik itu semua, pabrik bersejarah ini juga punya segudang cerita misteri. Pabrik itu dijaga penuh selama 24 jam oleh Satpam PTPN 1. Setiap pagi selalu terdengar suara tangisan wanita yang mereka ceritakan. Kalau kalian ingin merasakan aroma mistis di sana, tidak perlu menunggu malam. Datang siang bolong pun, bulu kudukmu pasti sudah merinding. Di beberapa sudut ada kolam besar yang diisi banyak ikan. Warga sekitar kerap menghabiskan waktu di sana untuk memancing. Namun, sayangnya tidak semua bisa pulang. Salah satu spot yang mengerikan terdapat di bagian belakang gedung utama. Air dalam kolam itu hitam pekat. Sekali dua kali terlihat ikan yang melompat rendah. Ada sebuah cerita dari anggota tim malam-malam. Sewaktu kecil, dia sering menemani temannya untuk memancing di kolam itu. Setiap masuk ke area pabrik, mereka selalu diajarkan untuk meminta izin. Bukan kepada satpam, tetapi kepada penghuni lain di sana. Itu dilakukan agar mereka bisa pulang dengan selamat. Satu ketika, dia melihat seseorang terjatuh dalam kolam tersebut. Mereka berusaha menolongnya. Dan sepengetahuannya, orang tersebut pandai berenang. Bahkan orang tersebut sempat tertawa sesaat setelah tercebur. Tetapi ketika hendak naik lagi, dia tidak mampu untuk mengangkat badannya. Mereka pun panik, berteriak meminta tolong kepada satpam yang ada di sana. Namun sayang, semua sudah terlambat. Orang yang lihai berenang itu tak kuasa untuk melawan tarikan dari bawah. Dia bahkan teringat dengan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh temannya itu. "Tolong, aku tidak kuat. Ada yang menarik." Tidak lama setelah itu, orang tersebut tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Jasadnya kemudian ditemukan 2 hari kemudian dalam kondisi mengenaskan. Sebuah cerita lain adalah ketika seseorang ingin membeli besi-besi tua terbengkalai. Pihak PTPN 1 menyambut baik niat orang itu. Lalu dengan singkat, mereka berkata, "Angkat saja besi-besi ini sekaligus dengan kuntil anak di dalamnya."